Halo sobatku, kita akan bacakan radar hati yang terbaca. Radar hati yang terbaca hari ini saya nggak tahu ini apakah kartunya feminin atau maskulin, saya nggak tahu. Kita akan lihat nanti ya, apa yang terjadi, ada apa, ada masalah apa. Sini ada The Devil, di sini ada seseorang yang marah. Di sini ada orang yang tarikan energi, ada orang yang marah, orang yang merasa ditinggalkan, orang yang bingung. Di sini energinya adalah orang yang bingung dan berusaha mencari jalan jalan keluar, tapi nabrak-nabrak ini karena dia bingung. Ya, dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan. Dia nggak tahu ini salah, itu salah. Dia nggak tahu harus melakukan apa. Di sini ada seseorang yang baru saja diputus, atau di sini ada masalah hukum yang terjadi. Ada ini tentang ketegasan suatu masalah. Ini bisa tentang hukum, sanksi, atau di sini sanksi hukuman atas kelakuan dia, atau apa yang membuat dia ini merasa ini keputusan, ada pemutusan atau keputusan yang terjadi di dalam kehidupan seseorang di sini. Ya, dia selama ini dia merasa melakukan hal seperti ini, biasanya dia baik-baik saja, biasanya menang, biasanya dia tidak punya masalah. Maka dia ini kaget sebenarnya kaget. Karena apa? Karena ada seseorang tidak ingin lagi bersama dengan seseorang di sini. Dengan kata lain, seseorang meninggalkan proyeknya. Dengan kata lain, seseorang meninggalkan tanggung jawabnya. Dengan kata lain, seseorang mendapatkan sanksi atas perbuatan yang dilakukannya. Biasanya dia memakai sikap seperti ini, biasanya dia menang, tapi kali ini tidak, karena di sini ada sanksi yang harus dia bayar. Dia harus membayar atau menerima hasil yang saya rasa di sini cukup menyakitkan. Sanksi atas seseorang tidak mau lagi bertanggung jawab, atau seseorang ini pemutusan. Ini tentang pemutusan. Tentang pemutusan suatu masalah, tentang energi dari seseorang yang harus menghadapi segala sesuatu seorang diri yang selama ini tidak dikira-kira. Ini dia tidak mengira, Ini dia tidak mengira. Jadi dia tidak memperkirakan hal ini terjadi, sehingga di sini ada energi shock. Ada seseorang yang terima keputusan, misalnya nggak mau berubah, tidak mau melakukan perubahan atas sikapnya, sehingga seseorang di sini mendapatkan ganjarannya. Mungkin seseorang berbagi cinta dengan yang lain, selalu menghadirkan orang lain di dalam kehidupannya, atau selalu berlindung di balik seseorang lainnya. Sehingga kali ini dia mendapatkan suatu tower moment, di mana tidak ada lagi dia tidak lagi mempunyai pegangan. Ya, karena sudah keluar sanksi, karena sudah ada seseorang yang menyatakan putus, tidak mau lagi. Kalau ini sudah tidak ada lagi kalau kamu berubah, enggak. Ini adalah seseorang yang berubah, karena ada seseorang yang tidak mau berubah. Ada tower moment, karena ada orang yang selalu ragu-ragu mengambil keputusan. Ada orang yang selalu ragu-ragu untuk mencari jalan keluar, atau bertindak tegas atas segala
hal yang berlaku di masa lalu. Apapun masalah yang terbaca di sini, ini adalah tentang suatu proyek yang tidak diteruskan, ini adalah tentang hubungan yang tidak diteruskan, ini adalah tentang seseorang yang tidak mau lagi mengikuti seseorang yang hidupnya penuh drama, ya. Drama. Drama. Karena orang ini selalu datang berbelas kasihan, minta maaf, ya. Orang ini selalu datang, tidak bisa, tidak tegas. Dia selalu memaafkan, dia selalu memandang segala masalah bisa selesai dengan kata maaf. Dan seseorang biasanya memaafkan. Ya. Ada seseorang yang memutus. Di sini adalah tentang keputusan, King of Swords. Orang yang akhirnya memutus. Ini bisa energi King of Swords ini bisa juga untuk maskulin yang memang terbaca sebagai king, atau seseorang sosok feminin yang tegas sehingga terbaca sebagai king, ya. Ini cuman energi. Dalam komitmen. Di dalam komitmen biasanya seseorang selalu memaafkan. Sekarang tidak lagi, tidak mau lagi. Seseorang memutus untuk no, saya tidak mau bertanggung jawab, saya meninggal. Seolah-olah begini, saya tidak mau lagi bertanggung jawab kepadamu, saya tidak mau lagi bertanggung jawab terhadap semua masalah-masalahmu. Biasanya datang hanya minta maaf tapi kemudian mengulangi lagi. Sekarang no more, tidak lagi, tidak mau lagi. Ini seseorang yang dengan tegas memutus hubungan ini. Dan di sini adalah energi orang yang menyesal. Ini adalah energi orang yang menyesal, kecewa, patah hati, putus asa. Karena seseorang tidak jujur di sini. Orang ini selalu playing victim, selalu merasa dirinya adalah korban. Ini ditinggalkan oleh seseorang di sini. Di dalam rumah tangga, di dalam suatu proyek yang solid, atau di dalam suatu hubungan yang sudah berkomitmen. Seseorang meninggalkan seseorang di sini. Ini adalah energi orang meninggalkan hubungan. Ada seseorang meninggalkan hubungan karena sudah tidak mau lagi. Tidak mau lagi terpuruk. Hubungan ini membuatnya terpuruk. Hubungan ini bukan cuma secara hati tapi secara finansial. Seseorang di sini merasa sudah saatnya pergi. Sudah saatnya pergi. Ini adalah kembali lagi King of Cups, di mana dia meninggalkan seluruh perasaannya. Sebenarnya biasanya dikasih hati, ya. Biasanya orang ini dikasih, oke, minta maaf 1 kali, 2 kali selesai. Tapi kali ini tidak. Kali ini ada energi pemutusan, dan kali ini seseorang meninggalkan untuk mencari lebih meninggalkan semua demi apa yang dia inginkan, lebih diinginkan oleh hatinya daripada hubungan-hubungan yang minta maaf, balik lagi, minta maaf, berbuat salah lagi, minta maaf. Seperti terus, itu seperti begitu terus. Ini tentang king, ya. Semua kartu king keluar loh. Ini adalah tentang orang yang akhirnya lebih memakai logikanya daripada perasaannya. Ya, akhirnya seseorang di sini, mungkin ini adalah energi seeking. Seeking ini akhirnya memakai logikanya dan bertindak berdasarkan logikanya daripada perasaannya. Dia menginginkan sesuatu dan dia tidak mau lagi terbeban kepada tanggung jawab yang bukan miliknya. Karena apa? Karena di sini ada sanksi. Karena di sini ada sanksi di mana seseorang, mungkin orang yang dibantu oleh si king ini,
itu mendapatkan sanksi atau mendapatkan karma, atau saya lebih ke sanksi hukum ya, sanksi masyarakat. Ada sanksi masyarakat yang dihadapi seseorang di sini. Ada pertikaian. Ada sanksi yang muncul di dalam masyarakat, di dalam kehidupan seseorang di sini, dan ini menimbulkan pertengkaran. Pertengkaran hebat karena ada sanksi. Ada sanksi, ada hukuman yang harus dipenuhi. Di sini ada kartu The Star, di mana seseorang mengambil segala macam cara untuk meraih mimpinya. Seseorang meraih mimpinya dengan menghalalkan segala macam cara. Knight of Cups. Seseorang di sini memberikan penawaran, memberikan Knight of Pentacles, memberikan seseorang di sini, ini orang lain mungkin ya, di mana seseorang di sini pergi meninggalkan hubungan, seseorang pergi kepada seseorang yang lebih tanpa drama hidupnya, yang hidupnya sebenarnya lebih tanpa drama, orang yang dimiliki orang ini. Orang ini pergi kepada pasangan lainnya, orang lainnya, dan meninggalkan seseorang yang tidak pernah berubah itu. Dan di sini ada penawaran tentang keuangan, ada hadiah yang diberikan, ada perasaan cinta. Bisa tidak kita memulai kembali? Maaf, kemarin saya bersama yang lain. Di sini ada energi penjelasan, ada energi pembersihan, ada energi healing dari suatu hubungan, dan memberikan suatu hubungan ini kehidupan atau mencoba sekali lagi. Seseorang meninggalkan semuanya dan maju mencari kebaikan untuk dirinya sendiri, untuk bersama orang yang lebih damai hidupnya. Di sini adalah sosok seorang istri, The Chariot. Dia seseorang pergi meninggalkan segala impiannya yang ternyata sia-sia belaka, yang ternyata banyak dramanya, dan kembali pulang kepada sosok istri. Di Queen of Pentacles ini adalah Empress dalam kartu kecil. Di sini adalah seseorang yang bisa menata hidupnya, bisa tentram, ini orang yang berhasil di dalam segi keuangan, segi mengatur rumah tangga. Ini wife material, istri, tipe istri. Di sini seseorang meninggalkan seseorang lainnya yang selalu bikin masalah, dan kembali pulang memberikan rasa sesalnya, dan memberikan hadiah atau memberikan suatu pemberian dari hati dan dari secara finansial. Mungkin ini ya, lebih saya lihat kepada hati dan dari segi finansial. Orang ini pergi untuk move on, move forward, menuju kepada pasangan orang lain yang lebih bisa menenteramkan hatinya, atau bukan lebih tanpa drama, hidupnya. Ini tentang Queen of Pentacles. Dia adalah seseorang yang High Priestess, di mana di sini dia memakai intuisinya dengan baik. Seperti tadi saya bilang, mother material, wife material. Dia adalah seseorang yang keibuan, dia pintar mengurus rumah tangga, dan dia menutupi kegalauan hatinya, atau dia telah belajar dari kehidupan ini bahwa dia tidak lagi menjadi manusia yang sama. Dia adalah tipe orang yang memakai intuisinya. Ya, di sini seseorang pergi
meninggalkan seseorang lainnya, meninggalkan hubungan lainnya, dan pergi menuju si Queen of Pentacles-nya. Dan di sini seseorang sedang berproses. Karena apa? Ya, dia akan segera melakukan gerakan untuk bertemu si Queen-nya. Untuk bertemu Queen-nya. Untuk bertemu kebahagiaannya, untuk bertemu. Dan ini sedang berproses. Dia sedang mempersiapkan untuk pertemuan itu. Oke. Ini yang terbaca, radar hati, seseorang yang meninggalkan semua dramanya dengan berani memutus semua drama dan kembali kepada seseorang yang tanpa drama, ya. Manik di sini dari Mistik Mustika, senang sekali berbagi dengan Anda. Radar hati kali ini sudah terbaca. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Salam.